Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala idan diyafatan li'ibadihi s-salihin wa ja'ala fi qulubil mu'minin bahjatan wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucapkan takbir dan tahmid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lepaskan bulan suci Ramadan meskipun dengan hati yang sedih, dengan genangan air mata, dengan mengucapkan takbir dan tahmid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita sambut satu Syawal ini 1443 Hijriah. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat daripada bulan suci Ramadan, karena arti daripada Syawal itu adalah meningkat. Dengan mengucapkan takbir dan tahmid Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Marilah kita semua satukan prinsip. Karena Allah kita hidup, karena Allah kita bekerja, karena Allah kita beramal, karena Allah kita kembali ke sisinya. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang cerah ini kita hadir dan berkumpul di rumah Allah subhanahu wa ta'ala ini untuk melaksanakan salah satu syiar Islam yang sangat agung dan sangat mulia dalam kehidupan ini, yakni sholat hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan di hari raya Idul Fitri ini kita semua kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah kita masing-masing. Kayaumi waladathu ummu, sebagaimana waktu kita baru dilahirkan dari perut ibunda kita.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kurang lebih 1 bulan lamanya kita berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Bahkan bukan itu saja, kita juga menjaga pandangan, menjaga ucapan, menjaga pendengaran, menjaga pikiran, bahkan kita menjaga hati dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita, agar puasa kita semakin bermakna di sisi Allah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan sertifikat la'allakum tattaqun, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan umat-umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sertifikat takwa yang telah kita raih dari bulan suci Ramadan harus kita pertahankan Bapak Ibu, harus kita jaga sertifikat ini sampai Ramadan yang akan datang. Bahkan kita jaga sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita pahami, sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap kepada Allah itu adalah takwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kepada Allah itu adalah takwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita semua, telah meninggalkan berbagai macam kenangan indah, kenangan manis dengan bulan suci Ramadan yang tidak bisa kita lupakan dalam kehidupan ini. Kenangan bersama Ramadan, kita bangun sahur bersama istri, bersama suami, bersama anak. Kita berbuka puasa ramai-ramai di masjid di rumah. Kita pergi sholat tarawih ke masjid secara berlomba-lomba mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya bulan suci Ramadan. Tentu harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, agar kenangan-kenangan indah dengan bulan Ramadan bisa terulang kembali dalam kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin Bapak Ibu, kita masih bersama dengan bulan suci Ramadan. Kita bercanda ria kemarin dengan bulan suci Ramadan. Tetapi hari ini bulan suci Ramadan membuat kita terharu, membuat kita bersedih. Bahkan bulan suci Ramadan hari ini membuat kita menitiskan air mata, karena bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita semua dengan jangka waktu yang lama. Dan kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, apakah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun depan, atau justru Ramadan tahun ini itu adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Berbahagialah Bapak Ibu, beruntunglah Bapak Ibu yang telah menggunakan waktu, kesempatan momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Karena ibadah yang kita laksanakan ini semuanya dipakaikan pahalanya oleh Allah. Kata Nabi, man taqarraba bi khaslatin min khisalil khair, barang siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan suci Ramadan, karena kaban abda faridah fi ma'sirah, nilainya sama dengan satu fardu di luar daripada bulan suci Ramadan. Wa man abda fi faridah, dan barang siapa yang melaksanakan satu fardu di bulan suci Ramadan, karena kama adda sab'ina faridatan fi ma'sirah, nilainya sama dengan 70 fardu di luar bulan suci Ramadan. Bersyukurlah Bapak Ibu, berbahagialah Bapak Ibu yang telah menggunakan waktu kesempatan di bulan suci Ramadan. Tetapi sebaliknya sangat merugi Bapak Ibu, dan sangat rugilah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi mereka sia-siakan pertemuan mereka. Padahal pertemuan kita dengan bulan suci Ramadan itu adalah rahmat, itu adalah anugerah, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang Bapak Ibu, kita tidak pernah menyadari
bahwa pertemuan kita dalam bulan suci Ramadan adalah rahmat dari Allah. Kita tidak pernah sadar, sehingga banyak di antara kita yang melewatkan waktu, kesempatan umur ketika berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ingat kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya kamu, kata Nabi, mengetahui keistimewaan yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, latamannat ayyakuna sanata kullaha, maka engkau akan meminta kepada Allah, ya Allah, seluruh bulan ini ya Allah, jadikan semua Ramadan saking istimewanya bulan suci Ramadan dalam kehidupan ini. Wahai bulan suci Ramadan, wahai bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan Allah kembali, agar kerinduan ini, agar kecintaan ini bisa terobati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Pada hari ini Bapak Ibu, adalah hari yang sangat mulia dalam kehidupan ini. Dan alangkah mulianya pada hari ini Bapak Ibu, kita lunakkan hati kita masing-masing, kita lembutkan hati kita masing-masing, kita datangi saudara-saudara kita, lalu kita meminta maaf, kita sambung silaturahmi yang sudah lama terputus, hadirin sekalian. Karena Rasulullah bersabda, la yadkhulunal jannah, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan momen yang paling tepat untuk kita saling memaafkan antara satu dengan yang lain pada hari ini Bapak Ibu, lembutkan jiwamu, sucikan hatimu, lunakkan hatimu, datangi saudara-saudarimu. Kita datang kepada kakak kita, wahai kakakku, ampunilah adikmu ini kak, adikmu ini kak, selama ini telah hilang, adikmu ini telah dibutakan dengan harta, dibutakan dengan kekayaan, dibutakan dengan jabatan, sehingga tidak menghiraukan kakak, tidak memperdulikan kakak. Hari ini kak, saya datang kepadamu, maafkan seluruh kesalahanmu kak. Kita datang kepada adik-adik kita, kita sapa adik kita, wahai adikku, maafkan di kakakmu ini telah hilang, kakakmu ini telah dibutakan dengan duniawi, sehingga melupakan kamu, lupa memperhatikan kamu, lupa berkomunikasi dengan kamu selama ini. Hari ini deh, maafkan kakakmu, maafkan kesalahan kakakmu. Baru kita datang kepada tetangga-tetangga kita, kemudian kita minta maaf kepada mereka. Maka insya Allah lembutkan hati, dan orang yang pertama kali datang meminta maaf, itulah orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bapak Ibu, orang yang pertama kali datang meminta maaf, itu adalah orang yang termulia di sisi Allah. Jangan pernah kamu tergoda oleh syaitan. Bisikan syaitan, kenapa kamu minta maaf? Kok itu orang kaya? Kok banyak harta? Kok itu kakak? Kenapa kamu datang meminta maaf kepada adikmu? Kenapa kamu datang meminta maaf kepada tetanggamu? Kok itu kaya raya? Itu bisikan setan Bapak Ibu. Jangan hiraukan bisikan itu. Lembutkan hati untuk saling memaafkan pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang didatangi saudara-saudari kita, mereka datang dengan kelembutan hati untuk meminta maaf, maafkan mereka Bapak Ibu. Bukakan pintu maaf di dalam jiwa, di dalam hati kita. Maafkan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki satu sifat Bapak Ibu, namanya Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Allah yang memiliki sifat pemaaf. Tapi ketika ada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf, dia suka memaafkan orang, maka secara hakikat hamba ini sedang menyatu dengan sifatnya Allah Al-Afu. Maka insya Allah engkau akan dimuliakan Allah, engkau akan diselamatkan Allah, engkau akan dibahagiakan Allah di dunia wal akhirah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Pada hari ini juga Bapak Ibu, kita semua merasakan kebahagiaan yang sempurna, kebahagiaan yang luar biasa kita rasakan dalam hati. Karena hari ini kita telah mempersiapkan makanan, berbagai macam makanan kita siapkan minuman. Bahkan anak-anak kita hari ini mereka senang, mereka berbahagia dengan baju-baju mereka, baju-baju baru mereka, baju baru, celana baru, sandal baru mereka. Maka hari ini kita bahagia, kita telah mempersiapkan makanan anak-anak kita semuanya.
telah berpakaian baru, sempurna kebahagiaan yang kita rasakan. Tetapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tidak pernah terpikirkan dalam pikiran Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tidak pernah terlintas dalam hati bahwa pada hari ini tidak semua dari kita ini merasakan kebahagiaan? Ada di antara saudara-saudari kita pada hari ini Bapak Ibu yang ingin seperti Bapak Ibu, menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, tetapi apa daya mereka? Mereka tak punya uang Bapak Ibu. Mereka ingin anak-anaknya seperti anak-anak kita semua, pakai baju baru, pakai sandal baru, celana baru. Tetapi mereka Bapak Ibu tidak bisa memberikan baju baru kepada mereka. Kenapa? Karena keterbatasan ekonomi. Sehingga hari ini mereka menjumpai hari ini, menyambut hari ini bukan dengan kegembiraan, bukan dengan kebahagiaan, tapi mereka menyambut hari ini dengan air mata kesedihan. Makanya saya memohon kepada Bapak Ibu, jangan biarkan mereka menangis Bapak Ibu. Jangan biarkan mereka, saudara-saudari kita yang miskin, saudara-saudari kita yang fakir, jangan biarkan mereka di hari bahagia ini. Kita semua bahagia. Jangan biarkan mereka Bapak Ibu di hari meneteskan air mata, sementara kita semua merasakan kebahagiaan. Tolonglah mereka Bapak Ibu, bantu mereka, sisihkan hartamu, angkat kehidupan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Man nafsa'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya wal akhirah." Barang siapa yang mampu menghilangkan satu kesusahan orang, nafasallahu anhu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan seluruh kesusahanmu dunia akhirat. Ada saudari kita yang terbatas, yang tidak mampu, yang tidak bisa belanja, tidak bisa kurang belanjanya dalam setiap hari. Kita Bapak Ibu membantu mereka, maka ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan seluruh kesusahanmu dunia akhirat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam kitab ini, manusia dibangkitkan dari tubuhnya dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dalam keadaan telanjang. Tapi barang siapa yang pernah memberikan satu pakaian terhadap satu orang di dunia, untuk selama-lamanya dia tidak akan pernah telanjang di hadapan Allah. Barang siapa yang pernah memberikan minuman kepada satu orang di dunia, untuk selamanya dia tak akan haus di hadapan Allah. Barang siapa yang pernah memberikan makanan kepada satu orang saja di dunia, engkau akan tidak merasakan kelaparan untuk selama-lamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang paling pedih, yang paling perih yang dirasakan pada saat ini adalah anak-anak yatim piatu. Hari di mana mereka merasakan kepedihan yang mendalam adalah anak-anak yatim piatu. Pada hari ini tidak ada lagi ayah tempat mereka memohon, tempat mereka meminta. Tidak ada lagi ibu yang tempat mereka curhat. Tidak ada kasih sayang dari kedua orang tua mereka. Ayah bunda mereka telah lama berpulang ke rahmatullah. Mereka anak yatim piatu, hidup sebatang kara, tidur beralaskan bumi, tidur beratapkan langit. Maka hari ini adalah hari yang sangat sakit yang dirasakan oleh anak yatim piatu. Makanya jamaah dimuliakan, bantulah mereka, bantulah anak yatim piatu. Jamaah dimuliakan Allah. Saya teringat sebuah lagu Bugis mengatakan, "Petipa nariko tumiu-miu, petipa nariko mati kasih ambok mati indok, malah sakit dan ritungkah, mati kita riwalu, riwalu sikit celik loka, nari lembek ki angka untuk nakiga si bawi, angka sinase sabawi, ripari timpo-timpo sinandre si bambu, angka sinase sabakku ripalat lima, dari si angin, cap puto di riwayatna, anak biu-biuwe. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Sudah kejadian di masa lalu hadirin sekalian, pada saat orang telah kembali dari melaksanakan sholat Idul Fitri, maka ada seorang anak kecil, anak perempuan yang pakaiannya compang-camping, yang pakaiannya kusam, yang pakaiannya lusuh. Anak ini, anak perempuan ini melihat anak-anak sebayanya pulang dari lebaran,
bersama kedua orang tuanya. Mereka bercanda ria dengan pakaian baru mereka masing-masing. Maka anak kecil ini, seorang anak perempuan, menangis di pinggir jalan. Dia menangis sambil menutup kedua mukanya dengan tangannya. Dia menangis terisak-isak karena melihat anak-anak sebayanya dengan pakaian baru mereka, dengan bersama kedua orang tua mereka. Maka anak ini tidak sanggup. Dia lari terus pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya, dia langsung peluk ibunya. Sambil menangis dipeluk ibunya. Dalam pelukan ibunya, anak ini mengatakan kepada ibunya, "Ummi, pada hari ini ibu, saya rindu dengan ayahku ibu. Selama ini saya tidak pernah melihat ayahku ibu. Kemana sebenarnya ayahku ibu? Saya rindu kepada ayahku ibu. Saya ingin bilang sama ayahku ibu, Pak, belikan saya pakaian Pak. Belikan saya pakaian baru Pak hari ini. Cuma saya pada hari ini yang tidak pakai pakaian baru. Semua anak pakaiannya pakaian baru. Cuma saya di hari ini yang pakaian compan-campi seperti ini. Saya ingin ibu kasih tahukan bapakku seperti itu." Maka sang ibu mengatakan, "Sabar Vina, bapakmu telah tiada. Sejak kamu dikandung, bapakmu telah kembali ke sisi Allah. Kau punya tante, kau punya om, tapi tante dan ommu tidak ada yang memperhatikan kita." Maka sang ibu dengan sang anak datang ke kuburan ayahnya. Sesampai di kuburan sang ayah, maka anak ini langsung memeluk pusaran ayahnya. Kemudian dia katakan kepada ayahnya di dalam kubur, "Wahai ayahku, seandainya ayah masih hidup, mungkin hari ini saya sudah pakaian baru. Seandainya bapak masih hidup, mungkin saya sudah berpakaian bagus hari ini. Seandainya bapak masih hidup, mungkin hidup saya dengan ibu tidak seperti ini." Mereka menangis di hari kita semua bahagia. Maka saya mohon kepada Bapak Ibu, lunakkan hati tak Bapak Ibu, bersihkan hati tak, lembutkan hati. Datanglah membantu mereka di hari bahagia ini. Mereka menjemputnya dengan air mata. Wahai saudara-saudaraku yang memiliki kemampuan, bantu mereka sudahi penderitaan saudara-saudari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini Bapak Ibu adalah hari yang sepantasnya kita menangis. Hari ini sepantasnya kita meneteskan air mata. Kita tangisi dosa-dosa kita selama puluhan tahun. Dosa kepada suami, dosa kepada istri, dosa kepada tetangga, dosa kepada kakak, dosa kepada adik, terutama dosa kepada kedua orang tua kita. Terkadang anak-anak zaman sekarang, jika hidupnya sudah kaya, hidupnya sudah berkelima dengan harta, banyak anak-anak tidak peduli dengan orang tuanya, tidak pernah pikirkan orang tuanya, apa yang dimakan ibunya, apa yang dimakan ayahnya. Dia tidak pernah pikirkan adanya sekalian. Bahkan ada seorang anak yang rela menjadikan ayahnya, menjadikan ibunya sebagai pembantu rumah tangganya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahkan yang lebih parah, ada seorang anak yang tega membuang orang tuanya. Angka nasib di kejadian Riau, ada seorang anak yang hendak membuang ayahnya. Maka sang anak ini mencari tali. Kemudian dia dapatkan tali, kemudian diikat ayahnya. Setelah diikat ayahnya dimasukkan ke dalam karung. Sang ayah mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, kenapa saya diikat? Kenapa bapak dimasukkan ke dalam karung?" Anak ini menjawab, "Saya akan membuangmu, Pak. Kau tidak ada lagi harganya. Kau tidak bisa lagi bekerja. Kau hanya menyusahkan saya. Kau tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tinggal makan, minum, itu saja kerjamu. Makanya hari ini saya akan membuang bapak." Maka sang ayah menangis hadirin sekali. Sang ayah meneteskan air mata, berkatakan kepada, "Wahai anakku, begitu tega nak dirimu, begitu hancur nak dirimu ingin membunuh ayah. Tidakkah kamu ingat nak, sewaktu kamu kecil, kamu juga tidak bisa berbuat apa? Tidak ada yang bisa kau lakukan nak. Kerjamu cuma makan, cuma minum dan tidur waktu kamu
kecil, ayah nak, bapak yang banting tulang carikan kamu rezeki nak. Terkadang pagi, siang, malam, ayah tak pulang-pulang ke rumah. Itu semua untuk kamu nak. Tapi apa balasanmu terhadap bapak? Di saat bapak sudah tua, kenapa kamu ingin membuat bapak nak? Maka dia tarik bapaknya untuk dibuang di tengah jalan. Bertemu dengan anaknya. Sang anak mengatakan kepada, wahai bapakku, siapa itu dalam karung? Sang bapak menjawab, ini adalah nenekmu nak. Saya akan membuat nenekmu. Maka anak ini mengatakan, saya mohon kepada bapak, saya mohon kepada bapak, kembalikan pak itu karung di tempat ini nenekmu dibuang. Kembalikan itu karung pak, supaya suatu saat nanti saya tidak susah cari karung jika saya akan membuangmu seperti kau membuat nenekku. Kata kunci, jika kau muliakan orang tua, anakmu juga akan memuliakanmu. Tapi jika kamu membiarkan orang tuamu, tidak peduli terhadap orang tuamu, kau hinakan orang tuamu, maka yakin dan percaya, anakmu juga akan berbuat demikian. Jamaah dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ingat Bapak Ibu, di hari raya ini, surah yang sangat dianjurkan untuk dibaca adalah surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah, kata Allah, sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhun yawma idzin khashi'ah, pada hari itu kata Allah, banyak muka, banyak wajah yang tunduk malu di hadapan Allah. Apa yang membuat mereka malu? Apakah mereka tidak sholat? Apakah mereka tidak puasa? Kenapa mereka malu di hadapan Allah? Amilatun nasibah. Tidak, mereka rajin sholat, rajin menyumbang, rajin zakat, rajin sholat, rajin berjamaah, sampai mereka kepayahan dengan ibadah mereka kepada Allah. Luar biasa ibadah mereka. Tetapi Allah katakan, tasla naran hamiyah, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua tidak termasuk dalam ayat ini. Kita rajin sholat, rajin sedekah, rajin puasa, tetapi kita dimasukkan ke dalam neraka. Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Salah satu yang menyebabkan mereka masuk neraka, uququl walidain, mereka durhaka kepada orang tua. Meskipun kamu rajin sholat, rajin berjamaah, engkau tidak akan pernah masuk surganya Allah. Jangan kau masuk surga, baunya surga Anda tidak bisa mencium. Padahal bau surga itu Bapak Ibu bisa kita cium dalam perjalanan 500 tahun. Tapi anak yang derhaka kepada orang tuanya, baunya surga tidak bisa dicium. Hadirin sekalian, ingat Bapak Ibu, orang yang berjasa dalam hidupmu adalah ayah dan ibumu. Kamu tidak akan pernah terlahir ke dunia jika seandainya tidak ada mereka. Pengorbanan mereka tidak mampu kamu membalasnya. Ibumu yang mengandung kamu 9 bulan lamanya, melahirkan kamu penuh dengan perjuangan antara hidup dan mati. Kemudian ibumu menyusuimu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Pernahkah ibu meminta uang sama kamu? Pernahkah ibu meminta imbalan sama kamu? Ibundamu, ayahmu tidak pernah meminta imbalan kepadamu. Tetapi apa balasan kita terhadap mereka? Terkadang jamaah dimuliakan Allah, nanti kita sadar Bapak Ibu, bagaimana arti seorang orang tua jika mereka telah meninggalkan kita untuk selamanya. Baru kami sadar, ya Allah, betapa berharganya, betapa berartinya sosok seorang ibu, pelukan seorang ibu, kasih sayang seorang ayah. Nanti kita sadar ketika orang tua meninggalkan kita untuk selamanya. Makanya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang masih hidup orang tua, apakah ayah masih hidup, atau ibu masih hidup, atau keduanya masih hidup, itulah pintu surga. Pintu surga yang terbuka lebar dalam kehidupan ini, itu adalah ayahmu, itu adalah ibumu, itu adalah pintu surga. Jangan pernah lukai hati mereka, jangan pernah sakiti hati mereka Bapak Ibu. Itulah orang yang berjasa dalam hidupmu. Dikala orang benci sama kamu, dia tidak pernah membencimu, meskipun manusia benci kepadamu. Dikala dia mau makan, kamu meminta makanan di mulutnya pun,
korbankan demi untuk kamu. Tapi apa balasan kamu? Dikala engkau menjadi anak yang sukses, ada yang hebat dalam kehidupan ini, engkau biarkan orang tuamu, engkau biarkan orang tuamu susah. Demi Allah, kamu tidak akan pernah bahagia dunia akhirat. Maka dia pampasan nauki, nigi to madaraka, lebih dulu itu pada jannah. Ia nak katani, ia marungu, ia nalikja, ia maruntu, makoy na mabintang pute, marapay na marapa talo, patuloy na pagkusampang, pero na pulusan nili, tanatsin kayo pada lupa ni Monri, tachoko, tacholi, tagmita pa parumpada, dua, demi tamanlah anak angkai, maduraka, lurituah itu bagian. Makanya pada hari ini hadirin sekalian, saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, lembutkan hati, sucikan hati. Marilah kita saling memaafkan Bapak Ibu. Tidak ada lagi rasa dendam dalam hati. Semuanya sudah hancur hadirin sekalian. Tidak ada lagi badan yang busuk. Tidak ada lagi yang air yang keruh. Semua telah mencair jernih hari ini. Makanya saya minta kepada jamaah, sebelum kita meninggalkan masjid ini, meninggalkan kembali, marilah Bapak Ibu, kita saling merangkul, kita berjabat tangan, kita saling memaafkan hadirin sekalian. Hilangkan bisikan-bisikan syaitan dalam jiwamu, lunakkan hatimu, hilangkan kekerasan-kekerasan hatimu. Tempat momen yang paling tepat untuk saling memaafkan adalah hari ini hadirin sekalian. Saya ingatkan kepada jamaah, marilah kita saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terdekat di sisinya. Mudah-mudahan kita semua masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah khutbah yang sempat kami sampaikan pada saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ya fi minal ayat wa zikil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.